Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di Kisah Hikmah Channel, menebar kisah penuh hikmah. Apa kabar teman-teman? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan ketaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya, untuk mendukung channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video kisah lainnya, silahkan subscribe dulu, like dan komen positif, dan jangan lupa di share. Terima kasih. Baiklah, kita mulai. Kisah nyata jenazah terbakar karena dosa riba. Sebuah kisah nyata terjadi di kota Jakarta. Saya mendengar kisah ini dari salah seorang ustadz, yang juga diceritakan kisah ini oleh orang yang menyaksikan kisah itu secara langsung. Begini ceritanya. Ada salah seorang pemimpin cabang sebuah bank konvensional yang dalam kehidupannya terlihat sangat soleh. Beliau seorang yang ahli ibadah, sering puasa sunnah, sangat dermawan dan gemar bersedekah. Bahkan hampir setiap tahun sekali pergi menunaikan ibadah umroh. Jika bicara soal ibadah sunnah, hampir semua ibadah rutin beliau kerjakan. Sampai suatu ketika, pimpinan kepala cabang bank konvensional itu meninggal dunia secara mendadak. Memang tidak ada tanda-tanda yang aneh dan semuanya tampak berjalan biasa-biasa saja. Sampai pun dikebumikan berjalan normal-normal saja. Barangkali Allah ingin memperlihatkan kuasanya sebagai pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil i'tibar bahwa perilaku riba itu memang suatu dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh amal ibadah sunnah lainnya. Peristiwa besar pun terjadi. Tak berselang lama dikuburkan. Belum lagi para pentakjiah pulang, tiba-tiba serombongan pengantar jenazah baru lainnya berdatangan ke tempat lokasi yang sama. Mereka mengklaim bahwa liang lahat yang dipakai oleh jenazah yang baru dikuburkan itu sebenarnya atas nama jenazah keluarga mereka. Jenazah baru itu pun akan dikebumikan di liang lahat yang sama. Ketegangan pun terjadi hingga berujung pada percekcokan adu mulut di sekitar lokasi liang lahat yang baru dikebumikan itu. Usut punya usut, ternyata pada hari yang sama dan jam yang sama ada dua liang lahat yang sama-sama dipesan di lokasi yang sama, namun berbeda nomor lubang liang lahatnya. Kesalahannya terletak pada petugas gali kubur yang keliru memasukkan jenazah, sehingga liang lahatnya pun tertukar. Si keluarga jenazah yang baru datang ngotot agar jenazah yang sudah dikuburkan itu dibongkar lagi jenazahnya, sebab jelas nomor bookingnya telah tertukar. Namun si keluarga jenazah pertama yang sudah terlanjur menimbun jenazah keluarganya keberatan jika harus dibongkar lagi. Bagaimana mungkin jenazah baru saja dikebumikan harus digali dan dikeluarkan lagi untuk dipindahkan ke lubang lahat yang lainnya? Ketegangan kian menjadi, sebab kedua belah pihak tidak ada yang mau mengalah. Walhasil, akhirnya si keluarga jenazah pertama terpaksa mengalah juga. Sebab liang lahat itu memang bukan atas hak mereka. Apa mau dikata? Akhirnya jenazah yang telah dikebumikan terpaksa dibongkar kembali. Penggalian pun dimulai lagi. Tanah yang masih basah memang tak menyulitkan untuk digali ulang. Sedikit demi sedikit tanah terurai dan mulai tampak papan yang menutup lahat. Namun apa yang terjadi di hadapan mereka? Semua penziarah terkejut, sebab papan jenazah yang menutup lahat sudah terbakar menjadi hitam legam.
Sontak semua kaget mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Pihak keluarga jenazah pertama tak tahan menahan tangisan yang histeris. Tak ada yang sanggup melanjutkan penggalian tersebut. Pihak keluarga jenazah kedua pun sontak terkejut dan meminta agar penggalian tak diteruskan. Mereka berkenan memilih liang lahat yang tertukar itu. Walhasil, kubur itu ditutup kembali dengan penyesalan dan kesedihan yang mendalam. Teman-teman sekalian, ini kisah nyata yang tidak perlu harus dipertanyakan. Kapan, di mana, kenapa, siapa pelakunya, dan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Kisah ini juga bukan serial sinetron rahasia ilahi yang bersifat entertainment. Tidak, kisah ini cukup sebagai peringatan bagi kita dan menjadi iktibar bagi kita dan keluarga. Semoga kita dan keluarga kita terhindar dari dosa ribawi serta fitnah kubur. Sebenarnya kisah yang serupa juga banyak dikupas dan diriwayatkan oleh para ulama tentang akhir hidupnya para pelaku riba. Salah satunya kisah seorang pemuda yang menemani ayahnya bepergian haji ke kota Mekah. Dalam perjalanan, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Disebabkan pada zaman dahulu belum ada rumah sakit, jenazah ayahnya cukup dibaringkan di tengah gurun pasir. Satu peristiwa aneh terjadi. Jenazah ayahnya perlahan berubah menjadi hitam legam dan wajahnya menyerupai sosok babi hutan. Si pemuda terkaget serta merta menangis sejadi-jadinya. Ia sangat sedih atas kondisi ayahnya. Sembari menunggu bantuan para kafilah lainnya untuk menguburkan keesokan harinya, si pemuda menunggu jenazah ayahnya sembari menangis sepanjang malam. Lantaran terlalu lelah dan larut dalam kesedihan, si pemuda tersebut tertidur. Di tengah lelapnya tertidur, si pemuda tersebut bermimpi. Di dalam mimpinya, ia didatangi sosok berjubah dengan cahaya yang sangat terang. Sosok bercahaya itu mendekat dan mengusap wajah jenazah sang ayah, dan seketika semua kembali seperti sedia kala. Masih dalam mimpi itu, si pemuda itu bertanya, "Apa penyebab jenazah ayahku menjadi hitam legam dan menyerupai babi?" Sosok bercahaya itu menjawab, "Akibat dosa ayahmu yang melakukan perbuatan riba. Na'udzubillahi min dzalik." Sebelum sosok cahaya itu pergi, si pemuda sempat menarik jubahnya dan bertanya, "Siapa sesungguhnya engkau yang memberikan syafaat pada ayahku?" Sosok cahaya itu menjawab, "Saya adalah Rasulullah yang memberikan syafaat pada umatku." Kisah tersebut bukan kisah dongeng isapan jempol. Kisah tersebut adalah kisah yang ditulis seorang ulama besar, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, di dalam kitabnya yang masyhur yaitu Irsyadul Ibad. Memang benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menyatakan peperangan terhadap orang yang melakukan perbuatan riba atau orang yang membantunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi jika kamu bertaubat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizolimi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Teman-teman sekalian, dari kisah tersebut semoga menjadi iktibar dan pelajaran bagi kita agar terhindar dari perbuatan yang riba atau terlibat dalam aktivitas kegiatan riba. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membuat kisah-kisah selanjutnya dan bermanfaat untuk umat. Baiklah, agar berkah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.